Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nimade Reatnyani dengan NPM 21170311030 dari kelas A, jurusan Matematika, Fakultas MIPA. Di sini, saya akan membahas berita dari Detik News hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 mengenai pesawat asal Malaysia yang dipaksa mendarat oleh TNI AU. Diberitakan bahwa pesawat sipil tipe DA62 dengan registrasi GDVOR asal Malaysia melintas di Indonesia tanpa izin. Dari hasil pemeriksaan, penerbangan tersebut tidak dilengkapi dengan Flight Clearance atau FC dan Flight Approval atau FA. Hal ini membuat pesawat beserta awak pesawat dipaksa mendarat oleh TNI AU ke Bandara Hang Nadiem di Batam. Kepala Dinas Penerbangan TNI AU, Marsma TNI dan Gilang Budiansyah, mengatakan pesawat diizinkan meninggalkan Republik Indonesia setelah FC dan FA terbit. Saat pemeriksaan berlangsung, tidak ditemukan barang-barang berbahaya atau ilegal. Tetapi, 3 penumpang pesawat yaitu MJT, warga negara Inggris sebagai pilot, TVB selaku kopilot, serta CMP sebagai kru, tetap diberi sanksi di bawah wewenang penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Sesuai konstitusi yang ada di Indonesia, penerbangan tersebut telah melakukan pelanggaran hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 10 Ayat 2 yang berbunyi bahwa pesawat udara sipil asing tidak berjadwal yang terbang ke dan dari atau melalui wilayah udara harus memiliki izin diplomatik atau diplomatic clearance, izin keamanan atau security clearance, dan persetujuan terbang atau flight approval. Penjatuhan hukuman yang diberikan didasarkan pada konstitusi di Indonesia, yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2021 tentang tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan. Sanksi yang diberikan adalah denda sebesar 5 miliar rupiah berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 11 Ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak 5 miliar rupiah. Marsma Indan mengatakan bahwa sebagai negara yang berdaulat, Indonesia berkewajiban menjaga kedaulatan wilayahnya, termasuk wilayah udara. Tugas-tugas tersebut diperankan oleh TNI AU dengan melaksanakan patroli dan pengawasan wilayah udara yurisdiksi nasional, baik menggunakan radar Hanut maupun pesawat tempur sergap. Dari hal tersebut, terlihat bahwa TNI AU telah melaksanakan kewajiban warga negara dengan baik, sesuai Undang-Undang Dasar Pasal 30 Ayat 3 yang berbunyi bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Pasal 10 tentang tugas TNI Marta Udara di bidang pertahanan, yakni menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan Marta Udara, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Selain terlihat bahwa integritas nasional untuk mempertahankan wilayah negara dari musuh terlihat dalam kesigapan TNI saat menjalankan tugasnya. Dalam kasus ini, mereka langsung memberikan tindakan untuk memberi sanksi kepada pesawat Malaysia yang telah melanggar konstitusi dan hukum yang ada. Kita, sebagai warga negara Indonesia, patut bangga kepada TNI AU karena telah menjaga keamanan wilayah Indonesia dengan sangat baik. Kita, sebagai warga negara juga berkewajiban menjaga keamanan di Indonesia, sesuai Undang-Undang Dasar Pasal 30 Ayat 1.
yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selain itu, pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dengan adanya dukungan dari rakyat Indonesia, maka negara Indonesia akan memiliki pertahanan yang kuat untuk mempertahankan negara Indonesia dari ancaman luar negara. Selain itu, kita menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa sesuai Pancasila pada sila ketiga, yakni persatuan Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk integrasi bangsa Indonesia yang hebat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian atau kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.